Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, sir and friends. I'm Bivani Josania. I will present my Macromedia product, Learning Media using Macromedia. Materi yang saya ambil adalah persamaan trigonometri. Before making this Macromedia, I look for related materials and questions that match the material I was going to design. I made this material into PowerPoint with an interesting template. Then, I copy what I made in the previous PowerPoint into Macromedia. Jadi, sebelum membuat Macromedia ini, saya mencari materi dan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang akan saya desain. Kemudian, saya membuat materi-materi tersebut ke dalam PowerPoint dengan template yang menarik. Selanjutnya, saya merancang PowerPoint tersebut ke dalam Macromedia dengan mengkopinya ke dalam Macromedia. And then, I make components such as navigation buttons as symbols and give action to these symbols. Jadi, dalam Macromedia ini, the first one is loading screen. Seperti yang dapat dilihat sebelumnya, ada tampilan loading. Kemudian, on this main page, there are menu instruction, and then profiles, and quiz. The material is when I click start. Okay, I will present in order, starting with the instruction for use. This is instruction. I click, there is instruction, button to return to main menu. Di sini ada tombol untuk kembali ke menu utama, ada button to return to previous slide, button to return to next slide, button to exit learning media, and then button to learning materials. Di sini ada perintah-perintah tentang penggunaan tombol-tombol pada Macromedia. Nah, seperti yang dapat dilihat, tombol ini merupakan button to return to next slide. Dapat kita klik. Di sini ada lanjutan dari instruction di mana di sini ada tombol kompetensi dasar, indikator, and then the button of instruction learning media, button going to quiz, and button to profile creator. Di sini ada tombol kembali ke menu utama. Selanjutnya ke profile, di mana di sini adalah profil dari pencipta, yaitu saya, Bivani Josania, dengan NIM 190290012. Program studi yaitu pendidikan matematika dan ini adalah email saya. Saya kembali ke menu utama. Selanjutnya kita klik start, di mana di sini ada materi-materi yang akan kita bahas. On this start button, I separate it into 4 meetings, where each meeting I divide it again into basic competencies, indicators, and materials, so that it becomes ordered and arranged in such a way. Jadi di sini saya membagi lagi menjadi 4 pertemuan, di mana ketika klik pertemuan pertama, dibagi lagi menjadi indikator. Ini dapat dilihat ada kompetensi dasar. Di sini ada kompetensi dasarnya 3.1 dan 4.1. Kemudian ada materi. Di sini ada materi yang memuat materi untuk pertemuan pertama. Dan di sini ada tombol ke menu selanjutnya. Dapat kita klik materi-materinya, yaitu tentang solving basic forms of trigonometric equation. Dan di sini disajikan contoh-contoh dari pertemuan pertama ini dengan solusi yang sangat jelas. Kemudian ada contoh 2. Kita dapat kembali ke materi dengan klik materi pada tombol ini. Akan kembali ke materi. Selanjutnya, di sini untuk pertemuan pertama, ada dibagi indikator, kompetensi dasar, dan materi. Kemudian untuk pertemuan kedua, sama seperti yang awal, ada indikator, ada determine the set of solutions to trigonometric equation of the form sin px equals a, and then
there is cos px equals A, and the last is tan px equals A. Kemudian ada kompetensi dasar yang memuat KD 3.1 dan 4.1, dan ada materi tentang penyelesaian persamaan dari trigonometri ini, yaitu sin px sama dengan A, cos px sama dengan A, dan tan px sama dengan A. Dan di sini ada contoh. Kita juga dapat klik materi. Untuk tombol-tombol ini dapat kita gunakan, yaitu dengan menginputkan shape, kemudian jadikan shape tersebut sebagai simbol dan diberi action dengan memasukkan script sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu juga dengan pertemuan ketiga, ada indikatornya, yaitu tentang sin AX sama dengan cos BX dan seterusnya. Kemudian ada kompetensi dasar, dan ada materi, beserta dengan contoh-contohnya. Tampilannya sangat menarik. Kemudian ada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan keempat, ada indikator. Selanjutnya ada kompetensi dasar, dan ada materi. Nah, setelah materi, lanjut ke kuis, di mana ketika semua peserta didik telah memahami materi, saya akan memberikan sebuah kuis dengan 10 pertanyaan. Dapat kita klik. Before starting the quiz, students were asked to enter a name using the text input action. Jadi di sini menggunakan action, yaitu input text. Di sini peserta didik dapat menuliskan namanya dengan perintah write your name first. Dapat kita buat nama saya, Bivani. Kemudian kita pencet tombol start. Tombol ini juga sama seperti yang sebelumnya, dengan kita membuat sebuah tulisan ini, kemudian ngebloknya, dan selanjutnya kita jadikan sebagai simbol, kemudian kita beri action yang sesuai dengan script yang telah ditentukan. Ini dapat kita tekan start. Kemudian dalam pengerjaan kuis-kuis ini dapat kita susun sedemikian rupa. Saya melihatnya pada YouTube agar dapat saya gunakan sedemikian rupa. Untuk membuatnya dapat kita beri action seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian satu jawaban itu dapat kita berikan action, yaitu benar, dan 3 jawaban lainnya dapat kita beri action, yaitu salah. Mari kita jawab. Ini kita contohkan saja, ada 10 soal. Kita jawab ke 10 soalnya tersebut. Nah, kemudian di akhir akan ada result your test di sini, di mana ada nama, correct answer, wrong answer, dan score. Di sini saya juga menggunakan action dengan script yang sesuai dan yang diinginkan. Di mana untuk correct answer itu dapat kita buat correct answer-nya, kemudian wrong answer yaitu dapat kita buat 10 dikurang dengan yang benar, kemudian score yaitu jumlah benar dikali dengan atau ditanda bintang 100/10 sehingga dapat terinputkan sendiri yang kita inginkan. Nah, di akhir tes di sini ada view solution di mana kita dapat melihat pembahasan ke 10 soal tersebut. Ini untuk soal nomor 1 pembahasannya, kemudian ada tombol ke previous slide and then next slide. Dapat kita lihat ini ada 10 soal juga untuk penyelesaiannya. At the end of each slide, I give the X button, which if we press it will display. You will be out of this learning media. Ketika kita pilih ya, maka akan keluar dari media pembelajaran ini, dan ketika kita pilih tidak, maka akan tetap di media pembelajaran ini. Nah, lanjut. Nah, itulah komponen-komponen yang sudah saya tambahkan ke dalam makromedia saya, di mana ada instruction, profile, quiz, dan materi-materi yang sudah saya susun sedemikian rupa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari produk yang telah saya buat. Untuk yang pertama yaitu kelebihan, di mana background yang digunakan pada pembelajaran makromedia yang saya buat itu sangat menarik. Kemudian,
Petunjuk pada makromedia sangat jelas seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, kuis yang digunakan sangat bagus dan menarik. Terdapat solusi yang membuat peserta didik dapat lebih mengerti. Yang keempat, pada setiap pertemuan dibuatkan lagi kompetensi dasar dan indikatornya, sehingga tampak lebih jelas. Dan yang kelima, terdapat tombol pilihan keluar yang digunakan jika peserta didik ingin menutup media pembelajaran. Ada pertanyaan apakah ingin keluar disertai pilihan ya atau tidak. Dan yang terakhir, tampilan sangat menarik dan sistematis. Untuk kekurangannya, tidak terdapat fitur drag and check. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.